Halo guys, balik lagi di YouTube channel Biologi 5. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal utul UGM. Nah, untuk yang dibahas kali ini adalah soal utul UGM Biologi tahun 2007. Buat kamu yang mau ikut ngerjain soal, bisa langsung di pause aja, dikerjakan. Selanjutnya kita bisa bahas soalnya bareng-bareng. Mari kita mulai. Kita mulai dari soal nomor 56. Struktur berikut ditemukan pada sel prokariotik, kecuali untuk mengerjakan soal seperti ini, kita bisa tinjau per opsinya. Pertama ada flagela. Nah, flagela pada gambar ini adalah ini. Nah, flagela ini berfungsi sebagai alat gerak. Selanjutnya ada ribosom. Nah, ribosom ini adalah ini nih. Nah, ribosom ini berbentuk kecil dan tersusun dari RNA dan protein. Fungsinya apa? Ribosom ini berfungsi dalam sintesis protein. Selanjutnya ada DNA. Nah, plasmid atau DNA ini berfungsi untuk pembawa materi genetik. Nah, ini pasti semuanya punya ya DNA. Selanjutnya ada retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini dibedakan menjadi RE kasar dan RE halus. RE kasar ini berfungsi dalam transport protein, sedangkan RE halus ini berfungsi dalam sintesis lipid. Nah, di opsi terakhir ini ada yang paling beda, ada heterokis. Nah, sebenarnya heterokis itu apa sih? Kan dia nggak ada nih di struktur sel prokariotik. Nah, karena sebenarnya heterokis ini adalah bagian dari alga biru. Nah, ini heterokis. Fungsinya apa sih? Heterokis ini berfungsi untuk mengikat nitrogen. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah heterokis. Kita lanjut ke soal nomor 57. Tubuh buah pada jamur merang merupakan tempat pembentukan. Kita ulang dulu nih, klasifikasi dari jamur ada apa aja sih? Ada pertama, zigomikota, ascomycota, dan basidiomycota. Yang paling membedakan nih, zigomikota sama ascomycota ini tuh dia tergolong mikro. Sedangkan basidiomycota ini, dia itu makro. Makro itu, jadi dia itu bisa terlihat oleh mata manusia secara langsung nih, besar gitu ukurannya. Nah, seperti yang kita tahu nih, jamur merang ini ukurannya besar. Maka dari itu, jamur merang tergolong basidiomycota. Oke. Sekarang kita lihat nih, struktur dari jamur merang. Ada badan buah, hifa, dan miselium. Nah, badan buah dari basidiomycota ini disebut basidioskat, di mana di basidioskat ini akan terbentuk namanya bas. Selanjutnya nomor 58. Bagian tubuh Pteridophyta yang menunjukkan tingkat perkembangan lebih maju dibanding Bryophyta adalah, kita harus tahu dulu nih, Bryophyta itu apa, Pteridophyta itu apa. Bryophyta ini, atau yang biasa kita tahu tumbuhan lumut, merupakan tumbuhan peralihan. Tumbuhan peralihan. Nah, sebenarnya tumbuhan peralihan itu apa sih? Tumbuhan peralihan ini adalah tumbuhan yang bukan disebut alus, tapi bukan juga kormus. Nah, karena lumut ini tuh belum memiliki akar, batang, dan daun sejati, jadi dia bisa dianggap sebagai talus. Nah, tapi beberapa peneliti itu juga bilang kalau misalnya lumut itu tergolong kormofita.
Nah, sehingga akhirnya lumut dinyatakan sebagai tumbuhan peralihan nih. Nah, selain itu, lumut itu juga belum memiliki jaringan pengangkut. Nah, sehingga air itu masuk ke dalam lumut itu melalui proses ada namanya difusi, imbibisi, dan biasanya masuk juga melalui aliran sitoplasma. Nah, ini biar kalian semua tahu ya. Nah, kalau misalnya tumbuhan paku, ini sudah termasuk ke dalam golongan tumbuhan yang berpembuluh. Nah, sehingga tumbuhan paku ini sudah memiliki jaringan pengangkut. Oleh karena itu, nomor 58 jawaban yang paling tepat adalah jaringan pengangkut. Oke. Selanjutnya nomor 59. Cacing tambang masuk ke dalam tubuh manusia dalam bentuk. Di sini udah ada siklus hidup dari cacing tambang. Pertama ada di fase telur. Nah, ini di fase telur ya. Nah, telurnya menetas akan menjadi larva. Larva ini akan berkembang nih, menjadi larva yang berukuran lebih besar. Nah, setelah itu baru akan masuk ke dalam kaki manusia. Nah, setelah masuk ke dalam kaki manusia, selanjutnya larva ini akan mengalir dalam peredaran darah manusia. Nah, mengalir dalam peredaran darah manusia hingga nanti tiba di usus halus. Di usus halus inilah larva ini akan berkembang menjadi cacing dewasa. Nah, cacing dewasa ini bakal ngapain? Akan bertelur. Nah, sehingga nanti telurnya akan keluar bersamaan dengan feses manusia. Selanjutnya akan berulang lagi ini siklusnya. Jadi, jawaban yang tepat, cacing tambang masuk ke dalam tubuh manusia dalam bentuk larva. Jawaban yang tepat deh. Selanjutnya, nah, Gymnospermae dan Angiospermae tergolong dalam divisi Spermatophyta. Oh, ini sebenarnya soalnya mudah ya. Nah, tapi aku mau coba gambarin lagi nih, buat mereview lagi ya dan mengingat klasifikasi dari tumbuhan. Tumbuhan itu kan namanya Plantae ya. Plantae, tumbuhan. Plantae ini dibagi lagi menjadi dua. Ada apa? Ada yang tidak berpembuluh, aduh maaf salah ya. Dan ada yang berpembuluh. Yang tidak berpembuluh itu apa sih? Yang tidak berpembuluh itu ada namanya lumut. Nah, seperti yang tadi kita bahas ya, lumut. Nah, sedangkan yang berpembuluh itu ada dua. Ada apa aja? Ada paku dan ada tumbuhan berbiji. Atau yang kita kenal dengan nama Spermatophyta. Nah, tumbuhan berbiji ini dibagi menjadi dua. Ada apa? Ada yang berbiji terbuka atau yang kita tahu namanya Gymnospermae, dan ada yang berbiji tertutup atau yang kita tahu namanya Angiospermae. Nah, dari pohon klasifikasi ini kita bisa tahu ya jawabannya dalam divisi Spermatophyta karena sama-sama tumbuhan berbiji atau menghasilkan biji. Gitu. Soal selanjutnya, gejala kurang darah. Nih, kurang darah ya, kita udah banyak yang tahu. Antara lain dapat diatasi dengan pemberian suplemen zat besi. Hal ini dilakukan karena zat besi berperan dalam pembentukan suatu protein.
yang terdapat dalam hemoglobin yang berupa, nah yang ditanya protein apa sih yang ada di dalam hemoglobin itu? Nah, sekarang kita bahas struktur dari sel darah merah. Sel darah merah ini tersusun dari banyak hemoglobin. Hemoglobin tersusun dari yang namanya hemin dan globin. Nah, hemin itu, kalau di sini hemin nih tulisannya. Nah, hemin ini adalah asam amino yang di dalamnya, terdapat zat besi atau Fe. Berarti kita bisa tahu ya jawabannya apa? Protein apa yang ada di dalam hemoglobin? Yang di dalamnya juga mengandung zat besi? Jawabannya adalah hemin. Nah, itu mengapa kalau misalnya orang kurang darah atau anemia, biasanya diberi suplemen zat besi. Gitu, guys. Nah, selanjutnya nomor 62. Tempat pencernaan makanan pada hewan memamah biak yang identik dengan lambung manusia adalah. Nah, kita perlu tahu dulu nih. Nah, di gambar udah ada. Lambung hewan mamah biak itu terdiri dari 4 tulangan. Ada apa aja? Ada rumen, selanjutnya ada abomasum, retikulum, omasum, dan ada esophagus. Nah, esophagus-nya bukan lambung, ini kerongkongannya maksudnya. Nah, dalam rumen dan retikulum, yang ada lambang 1 sama 2, makanan itu akan dicampur menjadi bubur. Nah, selanjutnya akan difermentasi oleh namanya bakteri anaerob. Nah, berarti ini ya, di lambang ke-1 dan lambang ke-2. Nah, selanjutnya akan masuk ke dalam namanya omasum nih. Ke sini ya, ke omasum. Nah, dalam omasum ini, makanan akan diaduk secara mekanik. Kemudian makanan akan masuk ke dalam abomasum. Nah, di abomasum ini akan terjadi proses yang sama seperti yang ada pada lambung manusia. Nah, ini prosesnya tuh identik dengan lambung manusia. Nah, di dalam abomasum ini, enzim dan asam akan diekspresikan untuk menangkap kembali zat-zat makanan yang telah digunakan oleh bakteri simbiosis. Jadi, untuk nomor 62 jawaban yang tepat, yang paling identik dengan lambung manusia adalah abomasum. Oke, kita lanjut. Nomor 63, zat-zat berikut sudah dapat dihasilkan dengan bioteknologi kecuali kita tinjau per opsinya. Di opsi A, antibodi. Antibodi itu sudah dapat dihasilkan melalui proses bioteknologi melalui proses penggabungan 2 sel dari jaringan yang berbeda sehingga menjadi 1 sel tunggal. Nah, selanjutnya di opsi B ada insulin. Nah, hormon insulin ini adalah hormon yang mengatur kadar gula darah. Nah, saat ini insulin itu sudah dapat dihasilkan melalui proses teknik rekombinasi DNA. Nah, di teknik rekombinasi DNA ini dilakukan penyisipan DNA dari penghasil insulin ke plasmid bakteri. Nah, di opsi C ada bioinsektisida. Nah, contoh bioinsektisida yang dihasilkan dari bioteknologi itu ada feromon. Nah, feromon ini adalah zat kimia yang menghambat kemampuan insekta untuk melakukan perkawinan. Nah, di opsi D ada vaksin influenza. Nah, pembuatan vaksin itu memanfaatkan bioteknologi juga dengan cara melakukan pelemahan pada mikroorganisme yang menyebabkan influenza tersebut. Nah, di opsi E ada testosteron. Nah, testosteron ini adalah hormon alami
alami yang dihasilkan oleh laki-laki. Nah, hormon ini belum dapat dihasilkan melalui proses bioteknologi karena ini alami dari tubuh. Sehingga opsi yang salah adalah E. Jadi jawaban yang tepat E, testosteron. Nah, selanjutnya di soal nomor 64, selama spermatogenesis terjadi 1 kali mitosis dan 2 kali meiosis. Nah, apakah benar? Nah, kita di sini punya diagram siklus dari spermatogenesis. Oke, kita bahas dulu ya. Jadi pertama, spermatogonium yang diploid ini akan mengalami mitosis sehingga menjadi spermatosit primer. Nah, spermatosit primer ini akan mengalami meiosis 1 yang menghasilkan spermatosit sekunder. Nah, tiap spermatosit sekunder ini akan mengalami meiosis 2 yang menghasilkan 2 spermatid. Selanjutnya, spermatid ini akan berkembang menjadi spermatozoa. Nah, maka dalam satu siklus ini terjadi 1 kali mitosis dan 2 kali meiosis. Maka pernyataan 1 benar. Nah, selanjutnya ada pada spermatogenesis pembelahan meiosis 2 pada spermatosit sekunder menghasilkan 4 spermatozoa. Apakah benar? Nah, di sini spermatosit sekunder yang dihasilkan akan mengalami yang namanya meiosis 2 sehingga terbentuk 2 spermatid. Nah, pernyataan ini mengecoh ya guys. Jadi, kita baca ya baik-baik. Spermatosit sekunder itu hanya menghasilkan 2 spermatid. Nah, sedangkan di sini tertulisnya 4 spermatozoa ya, atau hasil dari perkembangan spermatidnya. Maka ini pernyataan salah. Nah, yang mengecoh karena sebenarnya tiap spermatosit sekunder ini memang akan menghasilkan 2 spermatid, sehingga hasil akhirnya memang benar akan ada 4 spermatozoa. Ini dihasilkan dari 2 spermatosit sekunder. Karena pernyataan benar dan alasan salah, maka jawaban yang benar adalah C. Oke, masih sama analisis sebab dan akibat. Kita baca ya. Jaringan palisade dan jaringan bunga karang yang membentuk mesofil mengandung kloroplas. Nah, kita coba lihat ya di struktur daun ini. Nah, seperti yang kita tahu ya, palisade ini disebut juga jaringan tiang. Nah, apakah mengandung kloroplas? Tentu. Ini mengandung kloroplas yang sangat banyak. Nah, selanjutnya ada jaringan bunga karang nih, atau disebut juga parenchyma spons. Nah, ini juga mengandung kloroplas. Nah, tapi pada jaringan spons ini, kloroplasnya lebih sedikit. Nah, tapi keduanya sama-sama mengandung kloroplas, maka pernyataan benar. Sekarang kita lihat alasannya. Mesofil yang terletak di antara epidermis atas dan bawah merupakan bagian daun yang berfungsi untuk menyimpan tepung. Nah, apakah benar? Nah, jawabannya, ini kan mesofil ya. Jawabannya salah, karena mesofil ini yang di dalamnya ada banyak kloroplas, sehingga mengandung banyak klorofil juga tentunya, berfungsi untuk fotosintesis. Nah, oke. Mudah ya soalnya. Nah, ini berarti jawabannya salah. Nah, pernyataan benar dan alasan salah, maka jawabannya adalah C. Soal selanjutnya, kita baca. Dalam kategori takson, paus termasuk ke dalam kelas Pisces. Nah, Pisces. Ya. Pisces ini disebut juga atau kita kenal dengan ikan-ikanan biasanya. Menyebutnya ikan-ikanan. Nah, perlu kita ketahui bahwa tidak semua yang hidup di laut itu ikan. Beragam dong ya yang hidup di laut itu, bukan hanya ikan. Nah, kalau paus itu termasuknya ke dalam golongan apa nih? Apakah benar ke dalam golongan Pisces? Nah, kita bisa tahu ya,
paus itu memang hidup di air. Tetapi paus ini tidak bertelur, tetapi melahirkan dan menyusui. Dalam takson, menyusui ini adalah ciri khas dari mamalia. Nah, oleh karena itu, paus tergolong dalam takson mamalia. Maka pernyataannya salah. Selanjutnya, di alasan, paus memiliki sirip dan hidup di lingkungan air laut. Betul tidak? Betul ya, paus itu hidup di air laut, bukan di air tawar. Maka pernyataan benar. Jika pernyataan benar dan alasan salah, maka jawaban yang tepat adalah D. Pada tumbuhan lumut, fase dominan dalam daur hidupnya adalah sporofit. Sebab fase gametofit, tumbuhan lumut hanya hidup dalam waktu singkat. Nah, ini apakah benar? Dua pernyataan ini. Nah, mari kita lihat siklus hidup dari tumbuhan lumut. Nah, kita bisa lihat ya, jadi mulai dari spora sampai terbentuknya sperma dan ovum, ini disebut fase gametofit. Nah, sedangkan mulai dari zigot sampai terbentuk sporangium, ini termasuk fase sporofit. Nah, yang membedakan tumbuhan lumut dan tumbuhan paku itu kita bisa lihat dari fase gametofit dan sporofitnya. Kalau pada tumbuhan lumut, fase gametofitnya itu merupakan generasi yang dominan atau lebih lama, umurnya lebih panjang. Dan pada fase gametofit ini, itu semuanya dalam bentuk haploid. Nah, sedangkan pada fase sporofit ini, dia umurnya lebih pendek. Itu bisa kita lihat dari diagramnya aja gitu ya. Dan dia ini sudah dalam bentuk diploid atau 2N. Karena terjadi peleburan antara sperma dan ovum yang menghasilkan zigot. Nah, zigot ini itu sudah dalam keadaan diploid. Zigot akan berkembang menjadi sporogonium, selanjutnya akan menjadi sporangium. Nah, sporangium akan menghasilkan spora dan siklus akan berlanjut kembali. Nah, jadi pernyataan ini salah karena seharusnya fase dominan dalam hidup tumbuhan lumut adalah fase gametofit. Dan alasan juga salah karena seharusnya yang memiliki waktu singkat itu adalah fase sporofit. Nah, ini jadi keduanya ya salah ya. Pernyataan dan alasan sama-sama masalah, maka jawaban yang tepat adalah E. Soal nomor 68 ini membahas tentang proses pengeluaran dari dalam tubuh. Nah, kita harus tahu dulu bahwa ada 3 proses pengeluaran zat dari dalam tubuh, yaitu sekresi, defekasi, dan ekskresi. Nah, sekresi adalah proses pengeluaran zat-zat yang masih digunakan oleh tubuh. Contohnya, zat yang dikeluarkan itu adalah hormon dan enzim yang dikeluarkan oleh kelenjar. Nah, contohnya tuh kelenjar ludah, kelenjar tiroid, kelenjar pankreas. Nah, selanjutnya ada proses defekasi. Nah, proses defekasi ini adalah proses pengeluaran zat-zat sisa dari pencernaan yang dikeluarkan dalam bentuk feses atau tinja melalui anus. Yang terakhir ada ekskresi. Nah, ekskresi ini adalah proses pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan lagi oleh tubuh. Nah, zat-zat ini dikeluarkan oleh ginjal, hati, paru-paru,
dan kulit. Maaf ya. Nah, ginjal itu mengeluarkan urin, hati mengeluarkan urea, paru-paru mengeluarkan karbon dioksida, sedangkan kulit mengeluarkan keringat. Sekarang kita lihat pernyataannya. Feses merupakan zat-zat sisa metabolisme sel yang dikeluarkan tubuh melalui proses defekasi. Nah, jawabannya salah karena feses itu merupakan sisa pencernaan yang dikeluarkan dari tubuh melalui proses defekasi, bukan sisa metabolisme sel. Sisa metabolisme sel dikeluarkan oleh proses ekskresi. Pernyataan salah, kita lihat alasannya. Zat-zat sisa hasil metabolisme dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk feses, urin, dan keringat. Nah, jawaban juga salah karena ekskresi itu mengeluarkan zat-zat sisa hasil metabolisme berupa urin, keringat, dan karbon dioksida. CO2. Nah, ini. Jadi, alasan juga salah. Maka, jawaban yang tepat adalah 69. Wallace dan Darwin memiliki pendapat yang sama mengenai evolusi, sebab Wallace dan Darwin berpendapat bahwa seleksi alam adalah faktor utama dalam evolusi. Nah, kita perlu mengetahui dahulu teori evolusi dari Darwin. Nah, teori evolusi Darwin ini yang paling terkenal karena teori evolusi Darwin ini berisikan bahwa hewan dan tumbuhan berasal dari satu spesies yang sama yang mengalami perubahan fisik seiring dengan waktu karena proses seleksi alam. Nah, ini ada 4 poin ya, biar kalian mudah menghafalkan teori evolusi dari Darwin. Nah, Wallace ini mengembangkan teori evolusi Darwin ini. Sehingga Wallace dan Darwin ini memang memiliki pendapat yang sama tentang teori evolusi bahwa evolusi ini disebabkan oleh seleksi alam. Maka pernyataan benar. Nah, selanjutnya di alasan, Wallace dan Darwin berpendapat bahwa seleksi alam adalah faktor utama dalam evolusi. Jawaban juga benar. Karena pernyataan dan alasan benar dan keduanya memiliki hubungan, maka jawaban yang tepat adalah A. Nah, ini ya soalnya. Selanjutnya nomor 70. Bila mata seseorang secara tiba-tiba terkena cahaya berintensitas tinggi, maka secara refleks mata akan mengurangi jumlah cahaya yang masuk. Bagian mata yang berperan dalam proses tersebut adalah, nah, ini kita belajar tentang anatomi dari indera penglihatan mata. Kita lihat di opsi pertama ada iris. Nah, apa itu iris? Nah, iris itu bagiannya adalah ini iris. Nah, iris itu selalu bekerja bersamaan dengan pupil. Nah, pupil ini adalah bagian tengah dari mata. Nah, ini tuh yang berwarna hitam. Iris dan pupil ini memiliki fungsi untuk mengontrol cahaya yang masuk. Jadi, ibarat kamera, pupil itu merupakan bagian bukaan mata atau bagian depannya, bagian depan kamera, sedangkan iris ini tuh semacam diafragma yang mengontrol cahaya yang masuk. Nah, iris dan pupil ini bekerja berbarengan. Nah, iris yang mengontrol, pupil yang melakukannya. Nah, ini mengapa jika ada cahaya berintensitas tinggi, maka secara refleks mata itu akan mengurangi jumlah cahaya dan pupil akan mengecil. Nah, pupil akan mengecil jika terang. Dan pupil akan membesar
ketika gelap. Nah, jadi itu cara kerja pupil. Dari penjelasan tadi kita bisa tahu bahwa jawaban yang tepat adalah 1 dan 3. Maka pilihan yang tepat adalah B. Nah, coba kita cari tahu dulu nih, sklera. Sklera itu adalah bagian luar ya. Nah, itu adalah bagian luar atau bagian putih dari mata yang fungsinya itu untuk melindungi. Nah, kalau misalnya kornea bagian depan ya, bagian depan dari mata ini fungsinya untuk memfokuskan agar bayangan tuh tepat jatuh ke retina gitu. Lanjut ke soal selanjutnya. Gerakan menekuk lengan yang melibatkan otot bisep dan trisep menunjukkan karakteristik kemampuan otot khususnya sifat. Nah, jadi pada proses otot bisep dan trisep mengalami relaksasi dan kontraksi itu akan melibatkan kemampuan otot untuk melakukan ekstensibilitas dan kontraktibilitas. Nah, ekstensibilitas ini adalah kemampuan otot untuk mengadakan perubahan menjadi lebih pendek atau memendek nih. Singkatnya, otot tuh jadi memendek kalau misalnya ekstensibilitas. Kalau kontraktibilitas itu kebalikannya. Jadi kemampuan otot untuk memanjang. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah 1 dan 3. Pilihan B. Nomor 72. Diferensiasi pada jaringan tumbuhan mengakibatkan terjadinya perubahan pada. Nah, jadi diferensiasi pada jaringan tumbuhan itu adalah proses berkembangnya jaringan menjadi jaringan lain. Nah, proses perubahannya itu bisa kita amati contohnya dari jaringan epidermis. Jaringan epidermis. Nah, jaringan epidermis ini kan merupakan jaringan terluar dari organ pada tumbuhan, bisa di akar, batang, dan daun. Nah, salah satu diferensiasi pada jaringan epidermis ini adalah pada akar. Terjadi diferensiasi pada jaringan epidermisnya menjadi rambut akar. Nah, rambut akar itu akan memiliki fungsi tersendiri, yaitu untuk memperluas daerah penyerapan air. Nah, ini akan mengakibatkan perubahan pada apa? Pertama, pada fungsinya. Yang awalnya hanya melindungi, jadi memperluas daerah penyerapan. Nah, selanjutnya akan terjadi perubahan juga pada strukturnya. Karena akan ada rambut-rambut akar nih. Ini jaringan epidermis. Jadi ada rambut-rambut akarnya nih. Nah, gitu. Nah, maka jawaban yang tepat adalah 2 dan 4. Pilihan yang tepat adalah C. Charles Darwin berpendapat bahwa perubahan pada nenek moyang kuda ke bentuk kuda yang sekarang terjadi pada. Nah, teori evolusi Darwin yang mengamati nenek moyang kuda hingga bentuk sekarang itu seperti ini. Jadi, kita lihat ya, ukuran tubuh di opsi pertama. Apakah berubah ukuran tubuhnya? Sudah pasti ya, mulai dari awalnya hanya sebesar kucing hingga sekarang sebesar kuda. Seperti yang kita lihat sekarang. Maka opsi 1 benar. Panjang leher, bisa dilihat ya awalnya. Panjangnya lehernya kecil, semakin memanjang. Ini karena pohon-pohon itu semakin tinggi. Yang mengakibatkan mereka harus memanjangkan leher gitu. Panjang leher harus lebih panjang gitu. Nah, selanjutnya dibentuk geraham. Ini mereka menyesuaikan makanan mereka. Bisa dilihat awalnya gerahamnya
kecil, terus membesar, dan mulai ada lekukannya nih. Nah, seperti ini. Ini menyesuaikan dengan makanan mereka. Nah, selanjutnya ada pada jumlah jari kakinya. Yang awalnya 5 menjadi 1. Nah, maka pilihan yang tepat adalah E. Semua benar. Selanjutnya, nomor 74. Reproduksi seksual pada Paramecium sp melibatkan proses. Nah, ini merupakan proses yang lumayan panjang juga nih. Dan kita harus bisa memahaminya dengan baik. Jadi, di awal akan terjadi proses konjugasi dulu. Dari 2 sel paramecium ini. Nah, tiap sel ini akan mengandung 1 makronukleus dan 1 mikronukleus. Selanjutnya, mikronukleus ini akan mengalami meiosis, sehingga ada 4 mikronukleus. Namun, 3-nya ini hancur. Hanya tersisa 1 yang kemudian mengalami mitosis. Di sini mengalami mitosis. Sehingga jadi ada 2 sel mikronukleus yang haploid. Nah, ini haploid. Selanjutnya akan terjadi pertukaran inti. Nah, setelah terjadi pertukaran inti, di proses selanjutnya, mikronukleus dari 2 sel yang berbeda ini akan mengalami peleburan sehingga menjadi mikronukleus yang diploid. Mikronukleus yang diploid ini akan membelah secara mitosis sebanyak 3 kali sehingga terbentuk 8 mikronukleus. Nah, makronukleus yang tadi asli ini akan hancur. Sedangkan 4 mikronukleus yang lain nih, yang di sini, itu akan berkembang menjadi makronukleus. Selanjutnya, 1 sel ini akan membelah 2 kali sehingga menghasilkan 4 sel anak. Nah, ini akan ada nanti hasilnya 4 sel anak. Di mana setiap 1 sel ini mengandung 1 makronukleus dan 1 mikronukleus. Kembali ke siklus awal. Nah, kita lihat opsi. Apakah terjadi pembelahan inti? Betul ya, terjadi pembelahan inti secara mitosis dan meiosis. Penggabungan inti terjadi ya di sini. Selanjutnya peleburan inti terjadi di bagian sini sehingga menjadi mikronukleus yang diploid. Pertukaran inti juga terjadi di proses ini. Maka pilihan yang tepat adalah E. Semua benar. Selanjutnya nomor 75. Penggunaan insektisida golongan organoklorin telah lama dilarang di Indonesia karena, nah buat teman-teman yang belum tahu, apa sih insektisida golongan organoklorin ini? Ini apa? Nah, ini merupakan bahan kimia yang digunakan untuk mengusir hama. Contohnya apa? Yang paling sering dikenal itu adalah DDT. Insektisida DDT. Nah, ini telah lama dilarang di Indonesia karena kandungannya itu dapat merusak lingkungan. Yang bisa berbahaya bagi tumbuhan maupun hewan. Sekarang kita tinjau per opsinya. Opsi pertama, residunya dapat terkonsentrasi di tubuh hewan. Nah, ini betul. Karena
bahan kimia dalam insektisida ini dapat berbahaya jika masuk ke dalam tubuh hewan, bukan hanya serangga saja ataupun hama. Jadi jawabannya betul. Selanjutnya kedua, daya basminya hanya ampuh untuk mamalia. Nah, ini pernyataannya salah ya, karena insektisida ini digunakan untuk mengusir hama atau serangga, bukan mamalia. Lalu di opsi ketiga ada meninggalkan residu yang sulit terurai di alam. Nah, ini mengapa insektisida ini disebut merusak lingkungan, karena memang mereka ini bahan kimianya sulit terurai di alam. Maka pernyataan benar. Dan yang keempat, menyebabkan terjadinya eutrofikasi pada danau. Ini jawabannya salah, karena eutrofikasi ini adalah pencemaran air yang disebabkan oleh limbah. Nah, karena opsi yang benar adalah opsi 1 dan 3, maka pilihan yang tepat adalah B. Oke, sekian video pembahasan soal UTUL UGM tahun 2007. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Makasih udah nonton sampai saat ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk selalu dukung channel ini. Terima kasih. Bye.